Juwairiyah binti Haris. Beliau adalah pemuka kaum Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Burrah binti Haris bin Abu Dirar bin Habib. Beliau adalah anak yang paling disayang oleh pemimpin Bani Mustalik bernama Haris bin Abu Dirar. Juwairiyah adalah wanita yang sangat cantik, baik hati, dan cerdas. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentangnya, "Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang berkahnya paling banyak bagi kaumnya dari Juwairiyah." Inilah kisah yang akan merubah kehidupan Juwairiyah, perubahan yang diinginkan dan diharapkan oleh semua wanita di muka bumi. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa Al-Haris ibnu Dirar, pemimpin Bani Mustalik, telah mengumpulkan semua orang yang kuat dari kaumnya dan seluruh bangsa Arab untuk menyerang Rasulullah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Buraidah ibnu Kashib untuk melihat seberapa siap mereka untuk berperang. Buraidah langsung berangkat menuju Bani Mustalik. Mereka adalah bagian dari Bani Khuza'ah yang memiliki suatu mata air dikenal dengan nama Al-Muraisi, yang terletak di sudut Qadid, tempat berdirinya berhala Manat, Tuhan suku Aus dan Khazraj, sebelum Allah melimpahkan cahaya iman ke dalam hati mereka. Buraidah bisa melihat situasi Bani Mustalik dan seberapa besar pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipimpin oleh Panglima Al-Haris ibnu Abi Darar. Buraidah segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan tentang persiapan Bani Mustalik yang akan menyerang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menyiapkan pasukan dan persenjataan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menyambut Bani Mustalik dengan didampingi oleh salah satu istrinya, Aisyah binti Abu Bakar. Ketika sampai di Al-Muraisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Bani Mustalik. Lalu terjadilah peperangan yang berakhir dengan kekalahan Bani Mustalik. Unta dan domba-domba mereka digiring, para wanita mereka tertawan. Dan salah satu wanita yang menjadi tawanan adalah Barrah binti Haris ibnu Abi Darar, pimpinan dan junjungan kaum Bani Mustalik. Barrah binti Haris merupakan sosok wanita yang sangat cantik, rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti akan dibuat jatuh hati padanya. Kecantikannya itu bahkan pernah membuat cemburu istri Nabi, sampai-sampai Siti Aisyah pernah berkata saat melihat Juwairiyah sebagai tawanan perang dan mencari Nabi untuk meminta bantuan. "Demi Allah, aku tidak melihatnya kecuali dari pintu kamarku. Namun aku tidak menyukainya dan aku menduga Rasulullah akan melihatnya seperti aku melihatnya." Juwairiyah, seorang wanita berusia 20 tahunan, memiliki kepribadian yang mempesona dan menarik hati. Siapapun yang melihatnya pastilah jatuh hati kepadanya. Barrah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita muslimah karena telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah."
Aku adalah Barah ibnu Haris, pemimpin kaumku. Kini kami mengalami sebagaimana yang telah engkau tahu. Aku jatuh menjadi bagian Sabit ibnu Qais dan saudara sepupunya. Selanjutnya Sabit menebusku dari saudaranya itu dengan beberapa pohon kurma di Madinah. Ia menjanjikan untuk memerdekakanku dengan syarat yang tidak bisa kupenuhi. Karena itu aku mohon pertolongan kepadamu untuk membayar akad mukatabah ini. Hati Rasulullah SAW tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Barah. Karena itu beliau berkata, "Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu? Aku akan membayar mukatabahmu dan menikahimu." Wajah Barah yang cantik itu bersinar dengan kebahagiaan, tetapi ia tetap tidak percaya bahwa ia akan bebas dari penghinaan. Maka ia pun menerima pinangan Rasulullah SAW. Maka tersiarlah kabar yang luas tentang pernikahan Nabi dengan Sayyidah Juwairiyah. Bersamaan dengan dinikahkannya Barah ibnu Haris oleh Rasulullah, terdapat 100 orang Bani Mustalik yang dibebaskan. Tak heran jika ia dikenal sebagai wanita yang paling besar membawa berkah bagi kaumnya. Di sisi lain, sebelum pernikahan membawa berkah itu terjadi, Barah ibnu Haris pernah bermimpi. 3 malam sebelum Nabi melamarku, aku melihat seperti bulan purnama bergerak dari arah Madinah dan jatuh di pangkuanku. Aku tak mau menceritakan mimpi itu kepada siapapun sampai Nabi SAW datang ke tempatku. Sewaktu kami masih ditahan, aku berharap mimpi itu berulang. Rasulullah SAW membebaskan dan lalu menikahiku. Demi Allah, aku tidak menceritakan hal itu kepada kaumku sampai kaum muslimin mengirimkan utusan untuk memberitahu mereka. Belum usai rasa bahagia, seorang pelayan dari putri pamanku datang mengabariku bahwa kaum muslimin telah memberitahu mereka. Aku pun tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.